raja. Ternyata pendekar tampan itu adalah seorang raja. Katil, Cemaka. Ada apa, Yunda? Yunda? Ternyata laki-laki yang telah mempermalukan kita tempo hari adalah seorang raja. Jadilah kamu seekor belibis. Benar-benar menyebalkan. Kita harus bertapa lagi untuk bisa manirupa sebagai gadis cantik. Aku baru saja melihat dia. Raja? Pantas bau badannya wangi. Ya, dia Prabu di Malwapati. Rupanya dia berhasil membebaskan diri dari kutukan Yunda Dewi. Kita harus membuat perhitungan dengan dia. Dia atau istrinya harus mati. Harus mati. Tidak mungkin aku bisa menuntut Gusti Prabu. Tampaknya beliau masih kasmaran dengan Gusti Ratu Sekarwangi. Tapi bagaimanapun juga, beliau harus tahu. Lalu, kata Bibi Emban, dari pagi kamu belum makan?
Dari kemarin, hamba tidak nafsu makan, Gusti Dewi. Apa yang mengganggu pikiranmu sebenarnya, Lu? Boleh hamba menyampaikan sesuatu, Gusti Prabu? Kapan aku pernah melarang seseorang untuk menyampaikan sesuatu? Kamu ini ada-ada saja, Lu. Maaf, Gusti. Hamba mau menuntut pertanggungjawaban Gusti Prabu. Apa ada kesalahan yang kulakukan kepadamu selama ini, Lu? Gusti Prabu telah menyebabkan keluarga saya dan juga Padepokan Sugalu menjadi hancur berantakan. Saya kurang mengerti apa yang kamu maksudkan. Apa mungkin seorang murid tega menghancurkan keluarga gurunya? Apalagi padepokannya. Secara tidak langsung, Gusti Prabulah yang menghancurkannya. Karena Gusti Prabulah yang membawa perempuan jahat itu ke padepokan. Nila Saroya maksudmu? Ya. Dia telah mencuri pusaka dan kitab dari Padepokan Sugalu. Setelah berhasil menghasut Bopo untuk mengusir Biung dari padepokan. Kemudian menghancurkan hati Bopo dengan mengkhianati cintanya. Semuanya menjadi berantakan. Hamba menjadi sebatang kara. Tanpa tahu apakah Bopo dan Biung hamba masih hidup atau sudah mati. Aku sendiri tidak pernah menduga bahwa perempuan itu ternyata punya niat yang sangat jahat. Aku bisa mengerti perasaanmu, Lu. Dan sebagai murid Sugalu, aku bertanggung jawab untuk menuntut balas pada perempuan itu. Sebaiknya kamu tetap tinggal di sini. Kamu bisa menemani Gusti Putri tinggal di Kaputren. Terus terang, hamba tidak betah tinggal di sini, Gusti Prabu. Kehidupan yang serba enak seperti ini malah membuat hamba semakin tersiksa. Apalagi, hamba masih belum menemukan pertanda apapun tentang Bapak Empu juga Biung hamba. Jadi? Gusti Prabu, Gusti Dewi, hamba ingin berkelana. Hamba juga ingin mencari Kakang Suliwa. Iya, Suliwa. Kemana anak ajaib itu? Kami berdua pernah pergi mencari Biung Setiawati ke Pulau Momongan. Bahkan pulau itu telah kami taklukkan. Demang Kalapati yang menjadi bawahan Adipati Sedayu memberitahu bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang nasib Biung. Sesudah itu, kami kembali ke Sugalu. Tapi padepokan sudah hancur. Kemudian, hamba berpisah dengan Kakang Suliwa. Hamba menemui Gusti Prabu. Dan Kakang Suliwa mencari Bopo dan Biung entah kemana. Kalau memang niatmu sudah bulat, aku tidak bisa menahanmu, Lu. Pesanku, jangan suka meremehkan orang, terutama yang belum kamu kenal. Baik, Gusti Prabu, Gusti Dewi.
Kelihatannya Nini baru ke desa ini. Apa ada larangan orang luar masuk ke desa ini? Saya kira tidak. Saya sendiri bukan orang sini. Mari, Den. Silakan, Den. Maaf, Nini. Silakan duduk. Silakan. Kelihatannya Nini keberatan duduk dengan saya. Ah, sudahlah. Pelayan, Nama saya Aditya, dari Pulau Kura-Kura. kalau tidak salah di sana ada padepokan pemiliknya seorang pendeta yang bernama Empu Ganggadara. Beliau guru saya, kenalkan. Galuh Parwati. Tapi sekarang beliau lebih memilih diam di pulau, mempelajari Weda. Sebenarnya sudah lama saya ingin menyeberang, mencari pengalaman. Tetapi guru tidak pernah mengizinkan. Kamu melarikan diri? Guru memberi tugas untuk membasmi penjahat-penjahat yang telah menguasai Kembang Jenar. Nini tahu di mana daerah Kembang Jenar? Mau makan apa, Denayu? Iya, tolong buatkan bawal panggang dan sambal belacan. Pakai rawit dan asam jawa. Iya, akan saya sediakan kalau ada. Sama dengan dia, Bu. Iya. Nini sendiri mau kemana? Panggil saja namaku Galuh. Rasanya aneh dan kaku jika kau menyebutku dengan ini. Iya. Memang lebih enak. Galuh. Nama kamu bagus. Tidak usah memuji. Aku tidak suka. Dan satu lagi, kau bisa merahasiakan asal-usulku, Ditya? Iya. Tapi kamu belum menjawab pertanyaan saya, Galuh. Ya. Aku tidak punya tujuan. Aku sedang berkelana. Begini. Kalau kamu mau, kita bisa bergabung. Kamu tahu Kembang Jenar, kan? Tergantung. Aku belum kenal betul watak dan perilakumu. Tapi tawaran itu cukup menarik. Duduk. Mana uangnya? Ayo cepat. Mana? Keluarkan uang. Oh. Ayo. Tidak ayo cepat. Baik. Hei, apa kau? Mau apa? Jangan pedulikan mereka. Kita pura-pura tidak tahu. Biar aku hajar mereka. Jangan kamu. Kita belum tahu banyak kota ini. Juga penjahat yang kamu hadapi. Kalau begitu, ayo kita ke rumah Ki Kulur. Siapa dia? Orang yang pernah datang ke Pulau Kura-Kura, minta tolong pada guru. Ayo. Hai, berhenti kalian! Hei,
Siapa mereka? Kamu mau manggil mereka? Tidak, Tuhan. Kau coba-coba melawan juragan Kuragada? Jangan begitu, Jawu. Aku yakin penduduk Kembang Jenar masih percaya padaku. Bukan begitu, Kisana? Iya. Ada apa, Ditya? Rumah Kipulu. Katanya dekat batas kota. Di pinggir sungai. Aku kira rumah itu. Ayo. Terima kasih, Gura. Terima kasih. Dayang, siapkan mangkoknya. Hamba yakin Gusti Putri suka dengan permata ini. Indah sekali, Gura. Tapi aku tidak mampu membayar ini. Ini pasti mahal sekali. Memang cukup mahal. Ini asli, Gusti. Dibawa oleh saudagar Hindustan dari Madras. Tapi, kenapa Gusti harus bicara soal pembayaran? Ini hanya sekedar rasa hormat hamba pada Gusti. Maksudmu? Ini hanya sekedar kenang-kenangan hamba untuk Gusti Putri. Terima kasih, Gura. Gusti Betara di Kembang Jenar masih belum menyadari bahwa Kuragada adalah bekas rampok. Bahkan kekejaman anak buahnya masih dirasakan rakyat. Mereka memeras semua pedagang. Bahkan nelayan miskin pun diperas dengan setoran wajib. Silakan. Apa Gusti Betara tidak tahu tindakan mereka? Paling tidak para Demang, Tumenggung atau Senopatinya. Mestinya mereka tahu tindakan anak buah Kuragada. Pasti mereka tahu. Sebab banyak pedagang melapor ke Kedaton. Tapi mereka malah ditangkap dengan tuduhan menghina juragan Kuragada sebagai warga terhormat. Saya yakin, pasti para pembesar negeri mendapatkan bagian dari hasil pemerasan penjahat itu. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana sebuah negeri bisa dikuasai oleh rampok dan penjahat. Raden tidak usah membayangkan itu. Kenyataan yang ada di Kembang Jenar ini adalah seperti itu. Tidak ada kedamaian, tidak ada kesenangan, bahkan ketentraman. Padahal tujuan hidup adalah bagaimana caranya kita bisa hidup tenang dan tentram. Kenapa para priagung negeri sebesar ini mau bekerja sama dengan para penjahat? Apa prajurit dan senopatinya tidak mampu menangani para penjahat itu? Saya kira kalau senopati dan prajurit Kembang Jenar mau bertindak, mereka pasti cepat dilibas. Kenapa tidak mereka lakukan? Apa mereka tidak kasihan pada rakyat? Juga nama baik negeri ini bisa cemar jika negeri ini dipenuhi para penjahat. Saya yakin ada kerjasama di antara mereka. Apa untungnya bekerja sama dengan para penjahat itu? Banyak. Paling tidak mereka bisa menikmati setoran dari hasil kejahatan yang dilakukan orangnya Kuragada, tanpa harus mengotori tangan mereka. Paman, di mana orang-orang Kuragada itu sering berkumpul? Mereka sangat kuat, Den. Tadinya saya kira Paman Ganggadara akan mengerahkan kawan-kawannya untuk menumpas mereka. Maaf, Paman. Paman jangan meremehkan kami. Bukan begitu, Nini. Tapi yang saya katakan adalah benar. Mereka banyak sekali. Mereka tersebar di mana-mana. Yang terbanyak berada di penginapan milik Kuragada dan di rumah makan yang juga miliknya. Paman, Paman tidak usah putus asa. Semua masalah ada cara penyelesaiannya. Kita tidak akan menang kalau melawan mereka semua.
kita hancurkan mereka satu persatu. Sampai mereka putus asa. Bagaimana, Paman? Sanak berdua dipanggil oleh tuan itu. Dipanggil? Iya. Wow. Mana yang manggil? Tuan-tuan tidak usah takut. Kami bukan orang jahat. Kami datang kemari untuk menumpas mereka. Saya minta kalian semua berani melawan bromocorah-bromocorah ini. Mereka akan semakin merajalela kalau kalian hanya diam saja. Ingat, kalau kalian takut, mereka akan semakin berani. Tapi kalau kalian berani, bromocorah itu pasti takut. Kawan-kawan kita ditumpas. Mana Gusti Gura? Tenang, Tobil. Bicaralah yang tenang, Tobil. Beliau harus dikasih tahu. Ada apa? Kawan-kawan kita di rumah makan habis dibantai. Hah? Ada apa? Ampun Gusti Gura. Ada 2 orang pendekar yang mengoblak-abrik rumah makan. Banyak kawan-kawan kita yang dibunuh. Aku tidak mau mendengar mereka lolos dari kembang jenar. Cepat tangkap mereka. Bawa 2 kepala mereka kepadaku. Baik Gusti. Ayo. Ayo.
Ada apa ya? Kami dari desa kecil di kaki gunung. Kami berniat mau mengabdi di Kedaton. Kami mendapat wangsit supaya kami bertiga harus menjadi abdi dalam. Oh, begitu. Lalu? Maukah Tuan mengantarkan kami menghadap Gusti Prabu dan menyampaikan permohonan kami bertiga? Wah, saya tidak berani. Saya harus menemui siapa ya? Tolonglah Tuan. Sudah jauh-jauh saya datang dengan keniatan yang sangat tulus. Tulung ono yuk Mas. Kalian harus menghadap Manggala Agung Bayangkara. Beliau yang nantinya akan meneliti apakah Nini bertiga bisa diterima sebagai abdi dalam atau tidak. Apakah tidak bisa langsung ke Kaputren dan menghadap Gusti Permaisuri? Gusti Permaisuri tidak pernah mengurus hal seperti itu. Karena itu urusan rumah tangga Kedaton. Kalau saya boleh tahu, di sebelah mana Kaputren? Di belakang, sebelah barat. Siapa pemilik penginapan ini? Saya. Aku perlu bilik yang paling bagus. Dua bilik. Hei, jangan main-main di sini anak muda. Ini tempat orang-orang terhormat. Keluar! 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 Tunggu, itu mereka. Usahakan mereka tertangkap hidup-hidup. Ayo cepat. Ya. Ampun. Boja makanan jangan disia-siakan. Sudah cari makannya susah. Yang ngerti malah membuat kerusuhan. Maaf Ditya, jangan jatuhkan mereka di tempat makanan. Kok melamun? Ilmu apa itu? Sesuai kebutuhan.
prajuritnya? Saya, Tuan. Pokoknya kalian harus bisa menangkap pengacau yang telah membunuh puluhan anak buahku. Bilang sama Senopati Gumalan. Ya. Dia harus bertanggung jawab. Mengerti? Ngerti, Tuan. Tadi diikutin orang, Den. Kelihatannya tidak ada yang memperhatikan kami, Ki. Mereka kalang kabut, Ki. Kami mengobrak-abrik 3 tempat mereka. Di rumah makan, di penginapan, dan di pasar. Sebaiknya kita bicara di dalam. Saudara sudah memutar balik keadaan. Selama ini kalian mengaku sebagai penanggung jawab keamanan Kemang Jenar. Kalian dengan seenaknya mengutip uang dari para pedagang, juga petani dan nelayan. Sekarang tiba-tiba melempar tanggung jawab kepadaku. Apa itu namanya, ha? Nanti dulu, jangan marah dulu. Dari semula aku kan hanya membantu meringankan tugas kalian. Kebetulan aku punya banyak anak buah. Kamu yang telah menghancurkan kewibawaan kami, Guragada. Kamu yang telah membuat kedudukan kami di mata Bray Kembang Jenar seperti sampah. Anak buahmu yang telah membuat kekacauan di mana-mana selama ini. Lalu kamu datang kepada Gusti Betara dan mengatakan bahwa kami tidak becus mengamankan praja. Aku mengatakan seperti apa adanya. Dan Gusti Betara meminta nasihat pada saya. Apa itu salah? Yang salah adalah kelicikanmu, Guragada. Aku tahu sebelum kejadian itu, kamu selalu datang dan memberikan hadiah kepada keluarga Gusti Betara. Sehingga dia tidak bisa menolak tawaranmu untuk mengamankan Kembang Jenar. Iya kan? Dan buktinya? Selama ini aman, bukan? Jangan kamu pikir aku sebodoh itu, Gura. Kelihatannya memang aman, karena anak buahmu menghentikan keonaran. Tapi menggantikannya dengan cara pemerasan. Dan menakut-nakuti penduduk. Sekarang mau kamu apa, Senopati? Aku ditegur keras oleh Gusti Betara karena laporanmu. Dan ini sudah menyangkut martabat dan harga diriku. Dan kamu harus bertanggung jawab. Sabar, Senopati. Aku akan bicarakan dengan Gusti Betara. Beliau pasti akan merubah keputusannya. Aku tidak butuh. Anak buahku cukup banyak. Keliru. Kalau kamu pikir aku tidak bisa menangkap orang yang telah mengobrak-abrik anak buahmu. Tapi tetap, aku akan membalas padamu dan seluruh anak buahmu. Jangan kamu pikir semua senopati dapat kau beli dengan uang kotormu.
daging inilah tempatnya. Kita masuk. Yang di peranginan itu permaisuri musuh kita. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Aku akan menyambar dia. Kalian jaga-jaga kalau sampai dayang-dayang itu mengganggu. Ada apa? Kamu Dayang Gusti Putri, bukan? Benar, Gusti Prabu. Ampun, Gusti. Ketiwasan. Gusti Putri diculik orang. Diculik? Kalau bicara yang jelas, jangan gerusa-gerusu. Ada 3 orang perempuan yang bisa terbang. Tiba-tiba melayang dan menyambar Gusti Putri. Maaf, Gusti Prabu. Hamba mohon diizinkan untuk bertindak. Mereka pasti orang-orang yang menaruh dendam kepadaku, Kakang Madrin. Aku curiga ini perbuatan siluman serigala. Gusti Prabu masih ingat di mana sarang mereka? Kalau tidak keliru, di Bukit Gua Siluman, dekat perbatasan dengan Linggapura. Kalau begitu, hamba pamit, Gusti Prabu. Aku segera menyusul, Kakang. Katiwana dan Mayuda ikut aku. Yang lain berpamitan. Hari ini kalian berhasil mengobrak-abrik komplotan Guragada. Saudagar gadungan itu nampaknya marah sekali. Dan dia minta bantuan Bayangkara Raja untuk menangkap kalian. Silakan. Aneh sekali negeri ini. Prajurit negara malah membantu bermocorah. Ini kembang jenar, Ditya. Negeri di mana prajurit dan sulit sekali dibedakan. Dua-duanya sama-sama menindas rakyat kecil. Apakah semuanya begitu, Ki? Saya yakin tidak. Tentu masih ada senopati maupun prajurit yang memiliki hati nurani. Seharusnya memang selalu ada tentara yang membela rakyat kecil. Karena itulah tugas mereka, selain membela negara. Ya, begitulah. Sayangnya, mereka yang budi pekertinya baik hanya sedikit sekali dibanding dengan yang rela menggadaikan harga diri mereka dengan bekerja sama untuk memeras para pedagang dan rakyat kecil. Benar-benar negeri bobrok. Dan negeri bobrok pasti dipimpin juga oleh seorang raja yang juga jiwanya bobrok.
berbagi dengan teman-temanmu ya. Ayo. Saya akan menghadap Gusti Betara. Beliau ada di dalam? Dia mau enaknya saja. Dia malah menuding kita bahwa tidak mampu menjaga keamanan. Padahal selama ini mereka yang menguruk kekayaan dengan cara memeras pedagang, bahkan rakyat kecil. Maaf Kakang Senopati, sebenarnya saya sudah sangat kesal dengan perilaku anak buah Goragada. Dari dulu, mereka yang membuat onar. Mereka dengan licik membuat kerusuhan di tempat yang terpisah-pisah, sehingga kita mendapat kesulitan untuk memadamkannya. Korban fitnah pertama dari Goragada adalah Patih Suradira. Dia disudutkan sebagai patih yang tidak mampu menjaga keamanan negara. Dan seluruh senopati dan narpati yang sudah disuap Goragada memusuhinya. Itu yang membuat sampai Gusti Betara mengusir Kakang Patih. Iya. Dan Goragada diam-diam menemui Gusti Betara, menawarkan jasa untuk bisa mengamankan Kembang Jenar dari kerusuhan dan keonaran yang sebenarnya mereka ciptakan sendiri. Kalau kedua perusuh itu tidak segera diselesaikan, pasti tidak akan ada lagi pedagang mancanagari yang mau berniaga di sini, Gusti Betara. Bukankah itu sudah menjadi tanggung jawabmu, Goragada? Betul, Gusti Betara. Tapi bagaimana mungkin hamba bisa bertindak? Senopati Bungalan banyak membantu perusuh itu. Apa maksudmu? Senopati Bungalan telah membantu mereka. Karena itulah kenapa banyak anak buah hamba yang tewas. Dua pendekar yang menurut Goragada membuat keonaran itu ternyata hanya menghancurkan anak buahnya. Sekalian saja kita hancurkan bromocora itu. Itu yang sedang saya pikirkan. Jadi bagaimana? Saya tidak mengerti kenapa Senopati Bungalan bersikap memusuhi saya. Selama ini kita bisa bekerja sama dengan baik. Yang saya dengar, Senopati Bungalan tersinggung karena Tuan melaporkan seolah-olah beliau tidak bertanggung jawab dengan kejadian yang menimpa anak buah Tuan. Itu salah paham. Salah paham. Saya hanya mengatakan bahwa mestinya Senopati Bungalan segera bertindak. Itu saja. Mari, kita bicara di dalam. Iya. Silakan. Silakan dulu. Lalu bagaimana? Apa yang harus saya lakukan, Goragada? Kita sudah sepakat bahwa Kembang Jenar harus selalu aman. Artinya, kita tidak bisa membiarkan ada perusuh yang membuat negeri kita kacau. Lalu bagaimana dengan anak buah Tuan? Saya ingin mengajak kerjasama dengan Senopati. Sebab kelihatannya kedua perusuh itu seperti telik sandi yang sengaja dikirim oleh negeri lain untuk menjajaki kekuatan kita. Kita? Atau mungkin hanya kalian? Hmm. 200 kepeng perak. Kerahkan seluruh kekuatan prajurit Kembang Jenar untuk menangkap sepasang pengacau itu. Akan saya tambah 200 kepeng lagi untuk mengamankan rumah saya. Ya, saya akan kirim satu pasukan ke rumah Tuan. Yang akan saya pimpin sendiri. Bagus.